Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-5, kita akan membaca yang ke-7 saja. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan keluarga kita, bagaimana kita membangun pondasi atau dasar atau pondasi yang kokoh dalam keluarga kita, iman merupakan hal yang sangat penting. Maka ketika kita sebagai orang percaya untuk membangun pernikahan atau keluarga, diharapkan kita adalah yang pertama seiman. Jadi seiman, memiliki iman yang sama. Seiman, sama-sama percaya di dalam Tuhan, sama-sama hidup di dalam Tuhan. Saudara, imanlah yang bisa menjadi dasar yang menguatkan dalam kehidupan rumah tangga. Ada banyak hal yang dalam kehidupan rumah tangga ini kita tidak mengerti, kita tidak melihat. Nah, tetapi iman memampukan kita, saya dan saudara, percaya. Di satu sisi, akan setiap situasi, percaya kepada pasangan, tapi bukan hanya percaya, tetapi dapat dipercaya. Maka salah satu hal yang penting adalah dalam keluarga kita, bagaimana saya dan saudara percaya, tetapi di sisi lain, saya dan saudara dapat dipercaya. Karena ini saling menguatkan. Ada banyak pasangan menuntut pasangannya percaya, tapi dirinya nggak bisa dipercaya. Susah percaya jadi orang. Jadi belajarlah ketika kita berbicara tentang keluarga, jadilah orang yang percaya dengan pasanganmu, tapi di sisi lain, jadilah orang yang bisa dipercaya. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kepercayaan dari pasanganmu, dan jangan pernah menyia-nyiakan kepercayaan tentunya yang Tuhan berikan kepadamu dalam hidup ini. Nah, saudara, kita kembali kepada renungan kita. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali kita ini dikecoh oleh penglihatan kita. Ya, oleh penglihatan kita. Saudara, karena saya pernah dalam satu khotbah beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun lalu ya, saya tampilkan tentang satu gambar orang-orang yang melewati jembatan kaca. Ya, wah, orang pada takut. Apalagi kaca dibuat apa istilahnya, seni yang pecah, seperti pecah-pecah itu, tak langsung pecah. Sementara itu jembatan itu di ketinggian sekian gitu, sekian meter ya di atas gitu. Kelihatan itu dasarnya. Semua orang pada takut. Bahkan orang-orang yang cowok-cowok yang kekar ketika lihat situ, aduh takut ya, merangkak lewatnya. Kenapa? Karena lihat ya, lihat di bawah itu. Padahal itu kaca yang tentu yang didesain untuk kaca jembatan itu pasti tebal. Secara logika saja. Tapi karena kita lihat, kita takut. Coba kaca itu kemudian dicat hitam di atasnya. Jembatan itu dicat hitam. Jadi nggak lihat, transparan gitu. Saudara lewat, pasti bisa, biasa aja. Tapi ketika kita lewat, kita takut. Nah, orang-orang yang takut ketinggian sama kan? Kalau saudara mengumpanya lewat jembatan yang tinggi, kalau kita nggak lihat ke bawah, kita santai aja jalan. Tapi ketika kita lihat ke bawah, kita takut ya. Nah, saudara, kemudian pernah ngantar anak-anak ya, nonton itu video film 4 dimensi, 3 dimensi atau 4 dimensi itu yang di permainan di mall itu ya, yang kita pakai kacamata. Sudah, kalau kita pakai kacamata kayaknya kita seru sekali ya. Kita buka kacamata, biasanya kita tonton. Apa yang saya mau katakan? Penglihatan kita ini kadang menipu kita. Maka ketika kita hidup hanya dari penglihatan kita, sangat terbatas dan seringkali juga mengecoh. Maka di sini kita bicara
Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, keluarga sering menghadapi situasi yang tidak menentu, pastikan dalam hidup kita. Ekonomi naik turun mungkin, kesehatan kita bisa terganggu, rencana bisa berubah mendadak, dan masa depan bisa penuh misteri. Harapan bisa tidak terpenuhi. Saudara, dalam kondisi seperti ini, ya mungkin wajar kalau hati kita menjadi goyah. Mungkin wajar. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan bahwa hidup orang percaya itu bukan didasarkan pada apa yang terlihat oleh mata ini. Yang tadi saya jelaskan. Begitu banyak tipuan-tipuan mata ini. Begitu banyak mata ini sangat terbatas. Nah, melainkan apa yang diminta oleh Tuhan. Kita melihat atau mendasarkan kehidupan keluarga kita itu pada iman. Iman kepada Tuhan Allah yang setia. Saudara, kalau kita berbicara iman, iman itu berarti percaya meski belum melihat. Saudara, pada waktu kita belajar atau membaca kisah tentang Abraham, tentang Abraham, saudaraku, kita melihat bagaimana Abraham ketika berjalan ya ke tanah yang ia tidak tahu, mengikuti panggilan Tuhan ke tempat yang akan ditunjukkan. Dia belum tahu berarti, tetapi dia pergi. Karena apa? Karena yang menjanjikan Allah. Atau kebayang tidak, saudara? Bagaimana Abraham dijanjikan menjadi keturunan besar, memiliki keturunan besar. Sementara dia sudah tua, Sarah sudah tua, tapi belum punya anak. Atau kebayangkah kita bagaimana Nuh membangun kapal di atas gunung di masa yang cerah? Gak ada hujan, bukan musim hujan, membangun kapal. Bahtera maksudnya. Saudara, semua ini mereka lakukan, orang-orang percaya atau bapak-bapak leluhur orang percaya ini lakukan atas dasar apa? Percaya akan firman Tuhan. Keluarga yang hidup dalam iman akan tetap melangkah walaupun situasi tidak menjanjikan kepastian. Ketika dia berjalan dalam iman. Saudara, dalam berbagai kesempatan saya mencoba menyampaikan dalam bentuk yang sederhana kepada anak-anak kami. Ketika engkau berjalan benar di dalam Tuhan, belajarlah percaya. Karena janji-janji Tuhan kepada kita, itu iya dan amin. Berkali-kali saya menyampaikan dengan berbagai bentuk. Karena saya ingin mengajarkan kepada anak-anak tentang iman. Percaya meski belum melihat. Saudara, makanya ketika kita belajar dalam kehidupan keluarga kita, percayalah, kalaupun apa yang kau harapkan, yang kau doakan, mungkin belum terlihat hari ini. Saudara, ketika kita berbicara iman, mengapa iman menjadi dasar yang menguatkan? Saudara, karena iman meneguhkan hati kita. Ketika berita buruk datang, ketika mungkin situasi buruk ada, iman mengingatkan bahwa Allah lebih besar daripada masalah kita. Hari-hari ini kehidupan kita sulit. Ekonomi kita juga sulit. Tantangan hidup kita makin besar. Tanpa iman, pasti kita goyah. Tapi dengan iman, memampukan kita untuk mengingat Allah itu setia. Saudara,
Seringkali kehidupan iman kita mengajar kita untuk mengingat penyertaan Tuhan di masa lalu. Sekarang bensin atau premium berapa harganya per liter? Dulu berapa harganya? Dulu pendapatan atau penghasilan kita berapa? Sekarang berapa? Kok bisa ya dilalui? Kalau kita hitung-hitung. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang prinsip ini, maka iman memampukan kita meneguhkan iman kita. Yang kedua, iman menjaga persatuan keluarga. Saudara, saat semua anggota keluarga belajar, percaya, menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Ketika situasi sulit datang, ketika masalah datang, tidak akan mudah saling menyalahkan. Ada banyak orang dalam keluarga ketika masalah datang, sering saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, semua gara-gara orang lain. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, justru dalam situasi yang sulit itu, kita bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Kita bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Ketiga, mengapa iman begitu menjadi dasar yang menguatkan kita? Karena iman menuntun langkah kita di masa depan. Iman menuntun langkah kita di masa depan. Walau kita tidak tahu hari esok, iman memastikan bahwa Tuhan berjalan di depan kita, menyediakan jalan yang terbaik. Sudah mereka nyanyian kita kan? Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Terus apa rapnya? Bagaimana kita berpegang pada Tuhan. Banyak hal tak ku pahami, akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini. Siapa yang pegang? Tangan Tuhan yang pegang. Saudara, ketika kita percaya, maka iman kita membawa kita, menuntun kita masuk, melangkah ke depan. Tuhan memampukan kita. Saudara, keluarga yang mendasarkan hidupnya pada iman tidak dibangun di atas pasir ketidakpastian, melainkan di atas batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Saudara, inilah sebenarnya rahasia mengapa keluarga bisa tetap kokoh di tengah badai dunia ini. Saudara, apapun kondisi yang kau alami hari-hari ini, jadilah engkau keluarga, suami istri, orang tua, anak yang memiliki iman kepada Tuhan. Saudara, dalam situasi-situasi seperti ini, jangan engkau makin menjauhkan diri dari Tuhan, tapi semakin mencarilah Dia dan kehendaknya. Maka saudara, setiap momen hari Sabtu, saya selalu mengingatkan kita, ayo kita bersiap diri, ayo kita latih, ajak teman-teman kita datang beribadah kepada Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa hari-harimu Senin sampai Sabtu tidak beribadah secara pribadi. Tapi Minggu menjadi momen yang sangat penting ketika kita bersama-sama orang percaya yang lainnya merayakan hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Iman menjadi dasar yang kuat dalam hidup kita. Untuk keluarga kita tetap berdiri tegak, kokoh di tengah-tengah berbagai badai atau tantangan yang kita hadapi. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya untuk setiap penyertaan-Mu. Saat ku tak
melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita boleh sungguh melihat setiap kehidupan pribadi kita. Apakah keluarga kita selama ini lebih banyak hidup karena melihat keadaan, atau betul-betul karena mempercayakan diri kepada Tuhan? Dalam hal apa saja kita sedang diuji hari-hari ini untuk kita benar-benar bersandar pada iman kita kepada Tuhan? Saudara, dan mari kita boleh sungguh pikirkan dalam hidup kita, kira-kira langkah praktis apa yang bisa kita lakukan agar iman kita semakin nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam setiap hidupmu, ayo kita semakin mencari Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin percaya kepadanya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya Bapa yang setia, kami bersyukur karena Engkau memberi kami dasar yang teguh, yaitu iman. Ampuni jika kami sering kali lebih percaya pada apa yang kami lihat daripada janji-Mu. Kuatkan iman keluarga kami supaya tidak goyah oleh keadaan. Ajari kami berjalan bersama-Mu dengan percaya, bukan karena melihat. Kiranya rumah tangga kami tetap berdiri kokoh, menjadi saksi kasih dan kesetiaan-Mu.